Pemirsa, Anda masih menyaksikan segmen Money Talks bersama saya Sinta Zahra, dan kini kami akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Head of Corporate Banking HSBC Indonesia, Bapak Steve Andoko. Pak Steve, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Steve, setelah sukses ya menembus pasar global ataupun memperluas jangkauan ke negara lain, tentunya kan banyak hal yang perlu dipersiapkan ya oleh korporasi. Apalagi bagi perusahaan asal Indonesia memiliki jaringan kantor fisik dan juga di luar negeri ya, baik dari sisi SDM, apa saja solusi atau produk keuangan yang dapat diberikan oleh HSBC Indonesia untuk para nasabah korporasi tersebut? Oke, komitmen kita adalah membantu para nasabah untuk bisa melakukan expanding their network gitu ya Mbak ya. Dan tentunya kita tujuan utamanya adalah bisa menavigasi kompleksitas transaksi yang ada di luar negeri menjadi lebih simple, lebih sederhana, lebih aman, dan lebih cepat. Dan tentunya itu didukung dengan produk-produk jasa dan atau perbankan yang kita ada. Salah satunya yang mungkin bisa saya sebutkan adalah di HSBC, being the international bank dengan ada di 50 negara, kita ada konsep yang namanya adalah Global Relationship Banker. Jadi pada saat ada satu parent company di Indonesia yang mereka mau melakukan ekspansi, mereka hanya cukup untuk menghubungi satu bankir ini. Karena mereka akan berkolaborasi dengan kolega-koleganya di negara lain. Kita menyebutkannya adalah multinational companies dan atau international subsidiaries bankers yang ada di luar negeri atau global network banking yang ada di sana. Sehingga apa? Sehingga kita bisa membantu untuk mengkoordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah platform. Kalau kita bicara platform kita adalah platform yang sudah siap digital. Dalam arti kata ya bisa dibayangkan kalau semuanya harus masih melakukan paper base. Dan kalau kita bicara platform, HSBC itu kita memiliki yang mulai dari account onboarding yang sudah digital. Terus juga untuk mengunggah dokumen dan juga untuk penandatanganan. Dan itu sangat penting. Dan kalau kita bicara mengenai platform, Mbak, perlu saya juga tekankan bahwa kita memiliki satu solusi atau satu platform yang namanya adalah HSBC Net. Dan HSBC Net ini itu standar sama di satu negara di negara lain. Bisa kita bayangkan kalau misal ada satu company, oke, di negara A pakai bank A, di negara B pakai bank B. Bagaimana mereka mau merekonsiliasi dan juga untuk mengetahui cash balance-nya. Di HSBC Net ini kita memiliki satu integrasi yang dapat diintegrasikan sehingga pelaku-pelaku pasar sebagai global CFO-nya misalnya atau headquarter-nya mereka bisa memiliki akses to a certain extent. Itu yang pertama. Dan HSBC Net ini adalah satu platform yang merupakan preposisi unik bagi international bank. Karena apa? Karena di platform tersebut itu bisa interconnectivity dengan juga kebutuhan-kebutuhan selain dari cash management yang dari kacamata collections dan juga pembayaran dan juga ada liquidity management di situ. Dan di dalamnya juga kita bisa melakukan FX conversion di situ. Nah, bicara mengenai cash management dan juga working capital, di HSBC Net juga kita bisa melakukan trade. Nah, bicara mengenai trade atau trade finance di sini, boleh juga saya dengan bangga untuk share bahwa HSBC baru saja kita mendapatkan award Best Trade Finance Bank 2025 yang diselenggarakan oleh Euromoney. Dan itu semua kategori kita sapu. Baik dari client services-nya, dari produknya, dan teknologinya. Dan tentunya pada kesempatan ini kami juga ingin berterima kasih pada nasabah-nasabah yang sudah memberikan kepercayaan kepada HSBC. Sehingga kita makin semangat lagi untuk memperkuat rantai pasokannya dengan platform kita yang sudah digital. Baik, lalu selanjutnya untuk membantu nasabah korporasi ini lebih efisien dalam mengelola supply chain-nya begitu di tingkat global, bagaimana gambaran solusi keuangan digital yang telah dihadirkan oleh HSBC Indonesia seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin ada yang lainnya? Oh iya, satu untuk yang mungkin penekanan yang lebih lanjut adalah mengenai trade pay. Terkadang untuk trade itu kita masih melakukan paper base, tapi kita HSBC tahun lalu kita baru saja meluncurkan satu produk yang namanya trade pay di mana para nasabah-nasabah kita tidak hanya langsung melakukan pembayaran di HSBC Net, tapi mereka bisa mengunggah invoice-nya atau file upload dengan file upload sehingga terjadi transaksi pembayaran dan juga sekaligus untuk working capital solutions di dalam satu platform. Dan tentunya HSBC Net kita juga diperkuat dengan platform-platform lain yang tentunya sangat memudahkan nasabah kita. Misalnya OmniCollect, kita bisa bayangkan bahwa merchant channel dari kacamata pembayarannya itu sangat banyak sehingga nasabah mungkin harus
berbicara dengan agregator A, agregator B, dan lain-lain, dan tentunya akan memberikan solusi untuk rekonsiliasi, misalnya sampai dengan siapa yang membayar dan lain-lain. Kalau kita bicara mengenai massive segment B2C, itu sangat membantu dengan proses digital ini, dan yang paling penting adalah apa? Lebih akurat. Karena itu kita bisa sampai ke invoice basis, bukan hanya siapa yang membayar, tapi sampai dengan ke invoice basis. Baik, lalu menimbang kondisi suku bunga ya, yang kalau boleh dikatakan ini masih tinggi untuk saat ini, bahkan di tingkat global juga dijadikan acuan ya, Bank Sentral Amerika Serikat. Lalu juga kita lihat dolar yang masih lanjut menguat, bahkan rupiah juga terus melemah begitu. Ini kalau menurut HSBC Indonesia, seberapa besar pengaruhnya terhadap tren ekspansi saat ini, dan juga mungkin bagaimana dampaknya ke demand kredit ya untuk modal kerja dan juga investasi para nasabah korporasi untuk saat ini? Oke, kalau kita bicara tren berarti kita bicara ke depan dan harapan gitu ya Mbak ya. Tapi tentunya kalau kita bicara mengenai suku bunga yang cukup tinggi, tidak bisa dipungkiri bahwa cost of borrowing nasabah-nasabah kita menjadi lebih tinggi juga. Dan karena itu semua menjadi lebih tinggi, maka para pelaku bisnis akan menunda atau bahkan bisa menjadi tidak jadi gitu dalam pada saat mereka mau melakukan ekspansi dan atau mereka permintaan kredit. Nah, tapi janganlah kita terpuruk di situ. Karena apa? Karena kita juga sudah melihat bahwa Indonesia sudah melakukan kebijakan moneter. Di Januari 2025, 25 basis point sudah dikurangi gitu ya. Dan kita juga mendengar akan ada kemungkinan sekitar 50 basis point lagi. Sedangkan Fed sendiri, kita mendengar bahwa akan ada penurunan 75 basis point. Dengan demikian saya rasa, dan saya juga melihat trennya bahwa para pelaku bisnis itu sudah mulai bersiap-siap. Karena harapannya adalah pada saat cost of borrowing mereka turun, project-project investasi dia atau capital expenditure-nya menjadi lebih visible. Baik, lalu terakhir, bagaimana nih untuk rencana perjalanan bisnis ke depan atau next chapter ya dari bisnis internasional di HSBC Indonesia untuk para nasabah korporasi, dan juga apa saja inovasi dan juga support tambahan yang tengah dijajaki ataupun fitur-fitur di platform digital perseroan yang akan diperluas lagi ke depan untuk peningkatan layanan ke nasabah-nasabah korporasi? Terima kasih Mbak. Saya rasa fair to say sekarang HSBC adalah satu-satunya international bank di mana memiliki universal dari kacamata pelayanan nasabahnya. Mulai dari nasabah korporasi sampai dengan nasabah retail kami. Dan tentunya ada satu lagi yang perlu saya tekankan bahwa HSBC kita juga memiliki advisory yang onshore di Indonesia. Sehingga kembali kita bisa layanannya itu lebih menyeluruh. Dari kacamata semua tadi kebutuhan korporasi sampai dengan investasi dan memberikan advice dan best practice sharing. Dan tentunya kami juga terus berinvestasi pada saat kita melakukan digital infrastructure. Karena digital infrastructure itu sangat penting untuk transaction banking, baik dari kacamata bank, dari segi keakuratan dan lebih aman dan lebih cepat. Dan juga bagi nasabah-nasabah kami, sehingga nasabah-nasabah kami bisa melakukan transaksi perbankan dengan lebih aman dan berfokus lebih kepada bisnisnya dan ekspansinya. Selanjutnya kalau kita bicara mengenai digital Mbak, kami juga baru saja meluncurkan yang namanya digital account onboarding. Jadi itu sangat membantu. Bisa bayangkan bahwa kalau mau onboarding harus datang ke cabang dan lain-lain. Sekarang udah nggak perlu lagi. Tinggal kita mengisi account opening form di aplikasi dan tentunya bisa mengunggah dokumen-dokumen yang ada dan tentunya sangat membantu. Lebih efisien, lebih praktis juga. Lebih efisien, betul. Dan tentunya saya tadi sudah tekankan lagi, kita bicara mengenai cash management platformnya, kita terus enhance terus sehingga itu lebih integrated dan lebih user-friendly. Dan tentunya terakhir dengan HSBC di Indonesia yang sudah 140 tahun, tentunya kita memiliki kekuatan jaringan internasional, kita memiliki unique prepositions, which is kita memahami pasar-pasar nggak hanya di Indonesia tapi di luar negeri, dan tentunya dengan penuh harapan HSBC tetap bisa melayani nasabahnya dengan membuka jendela opportunity yang lebih besar dari Indonesia ke dunia dan dari dunia ke Indonesia. Baik, semoga saja dengan inovasi-inovasi dan juga pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh HSBC Indonesia, korporasi di tanah air tetap semangat ya Pak ya, dan juga tetap tumbuh positif. Terima kasih banyak Pak Steve Handoko sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Terima kasih. Sukses juga untuk HSBC Indonesia. Salam sehat, sukses selalu untuk Anda Pak. Terima kasih.